Alhamdulillah. Habib Ali di malam ke-24 bulan Ramadan, beliau bilang bahwasanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, menakdirkan makhluk-makhluknya dari dulu. Allah taala yang menciptakan dan Allah yang mengatur. Di mana ketika Allah taala mengatur dan menentukan kepada hamba-hambanya tersebut, sudah ditentukan semua manusia. Ada yang dibikin kaya, ditakdirkan kaya, ada juga yang ditakdirkan miskin, ada yang ditakdirkan punya pangkat tinggi, ada juga yang ditakdirkan hina atau rendah pangkatnya. Semuanya udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, semangat untuk mendekat kepada Allah dan tulus dalam beramal kepada Allah. Kewajiban kita dari Allah taala kita jalankan. Adapun menentukan ini dan itu tugasnya Allah, bukan tugasnya kita. Tugasnya kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, kita disuruh ngapain, suruh ikhtiar, kita jalanin. Mendekatlah kepada Allah dan semangat mencari apa yang ada di sisi Allah. Niscaya kita akan temukan Allah yang Maha Dermawan, yang mau menerima sedikit amalan kita dan memberi ganjaran yang banyak. Mintalah qabul dan minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang mahbubin, yang dicintai oleh Allah. Allah itu punya hamba-hamba di mana hamba-hamba tersebut mahbubin. Allah mencintai mereka. Sebagaimana Allah taala katakan, wa algaitu 'alaika mahabbatan minni. Allah taala tuangkan kecintaan dari Allah. Allah yulqi alaina wa alaikum mahabbah minhu. Insyaallah dituang kecintaan Allah kepada kita. Dijadikan kita orang yang dicintai oleh Allah. Seorang yang dicintai oleh Allah, Allah kalau dicinta sama hambanya, itu hamba beramal sedikit beramal, kalau mereka beramal dikit diterima oleh Allah dan dikasih keberkahan dengan ganjaran yang luar biasa. Yajziyahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Membalas mereka dengan balasan amalan terbaik. Yakni amalan dia tuh ada amalan-amalan yang biasa, standar, atau amal baik itu ya pahalanya sedikit. Amalnya kan beragam. Nah itu dibalas oleh Allah tadi, dibikin semua amal baik dia, dibikin amalan yang terbaik. Subhanallah. Dan dibalas, diganjar dengan ganjaran itu semua amalan dia. Apabila mereka maksiat, dimaafkan, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Hidup di dunia ini kehidupan yang damai, yang tentram. Baliknya mereka ke dalam surganya Allah. Nggak kenal yang namanya siksa kubur. Nggak kenal yang namanya jepitan kubur. Nggak kenal yang namanya teror hari kiamat. Allah mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang dicintai di sisi Allah Ta'ala. Yang bersungguh-sungguh dalam cinta kepada Allah Ta'ala. Semangat di dalam mendekatkan diri dan membela Allah Ta'ala. Cari waktu-waktu gabul di bulan-bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan siang dan malam. Kapanpun, pagi, sore, siang, malam, itu saat-saat gabul. Di menit manapun, di jam manapun, saat-saat gabul. Amalan apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilipat gandakan 70 kali lipat oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang hatinya telah terjaga, telah sadar jiwanya, beruntung. Mereka dapat keuntungan besar di bulan ini. Dapat asrar sirnya, dapat nurnya, dapat anugerah yang dituang. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang jatahnya yang dia dapat cuma makanan, minuman. Ada orang yang dia dapat ampunan dan ma'rifah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita bagian yang besar sehingga kita berbagi dengan ahli nur, berbagi cahaya dengan mereka, berbagi sir dengan ahli sir, berbagi khair dengan ahli khair. Dijadikan kita dan orang-orang yang kita cintai sebagai orang-orang yang makbulin, yang diterima oleh Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ahli Al-Quran. Habib Ali bilang gak ada yang lebih lezat dari Quran. Gak ada yang lebih lezat daripada bacaan Al-Quran. Gak ada yang lebih manis dari itu. Kata Habib Ali, saya kalau dibaca Al-Quran, itu rasanya itu hati saya itu betul-betul dikarenakan ayat-ayat tersebut yang penuh keagungan, penuh karisma, hampir-hampir tuh hati saya tuh sobek ketika membacanya, saking saking itu ayat berat, agung dan luar biasa.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang menyelami maknanya insya Allah dan merasakan kelezatan ketika membacanya. Alhamdulillah. Dan dikasih keberkahan di malam-malam terakhir di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Kita masih ada sisa satu khataman Quran lagi. Satu khataman Quran, ya ini di malam 28 mestinya. Cuma kita bikin jadi malam 29. Kayak di Masjid Muhdhar. Masjid Muhdhar itu khatamannya 4 malam sekali. Malam keempat, malam ke-8, malam 12, malam 20, 24. Tapi terus yang mestinya malam 8, dia nggak bikin malam 28, bikin malam 29. Alhamdulillah kita khataman malam 29 insya Allah. Yang berikutnya jatuhnya hari apa itu? Rebo malam Kamis. Ya, hari Rebo malam Kamis. Masya Allah malam 29. Mudah-mudahan malam Lailatul Qadar insya Allah. Atau ini malam Lailatul Qadar. Atau besok malam. Insya Allah tiap malam Lailatul Qadar. Ya Rabb, kebahagiaan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Allah yajamil ahwalana wa iyyakum insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala barusan memperkenalkan kepada kita ucapan begitu indah dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Beliau tadi bilang tentang bagaimana kondisi beliau ketika membaca Al-Quran. Seolah-olah dalam bentuk bahasa lainnya, orang-orang yang semacam ini mengatakan pada kita hobinya mereka tuh diantaranya Al-Quran. Persis Rasulullah juga kayak begitu, bilang waju'ilat qurratu aini fis shalah. Hobinya Rasulullah salat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada kita amal perbuatan yang begitu beragam. Sehingga siapapun dari kita akan dapat memilih mana kira-kira amalan yang cocok buat kita sebagai jembatan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapapun yang masuk melalui satu amal tertentu, pasti dia akan masuk ke dalam samudra yang begitu indah untuk kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang yang dikenal baik atau memiliki kelebihan dalam sebuah amal, kalau kita teliti, dia ini pasti punya kelebihan di seluruh amalnya dia. Bagaimana tidak? Mereka itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang benar-benar tahu siapa dirinya dan siapa Allah. Dan membuahkan rasa takut mereka yang begitu besar. Akhirnya mereka berusaha, walaupun mereka dikenal dalam satu amalan, tapi pada hakikatnya semuanya mereka kerjakan, bahkan mereka ada di depan. Dulu sahabat Rasulullah, kerjaan mereka itu perlombaan, berlomba dalam amal. Ada sahabat yang hidupnya dalam kehidupan ekonominya lemah, datang ke Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, orang kaya enak, dia sedekah, dapat pahala gede. Kita dapat apa? Nabi ajarin bacaannya, baca zikir nih, pahalanya lebih dari sedekah. Ternyata yang orang kaya tahu, diajarin zikir mereka. Dibaca juga tuh zikir. Akhirnya saling ngadu, saling berlomba untuk kebaikan. Kenapa? Karena mereka tahu. Dan mereka pun ketika masuk dalam satu amalan, akhirnya semua mereka mau. Allah bilang dalam Al-Quran, tentang orang-orang tersebut, Allah bilang, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika beramal, berbuat baik, tapi mereka takut. Kenapa? Karena mereka faham amal mereka sebenarnya kalau disandingkan dengan Allah bukan apa-apa. Karena itu kita habis sholat disuruh baca istighfar oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka fahami ini. Dan mereka tahu mereka akan dihadapkan di hadapan Allah untuk dihisap seluruh amalan mereka. Apa buahnya? Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu obsesi mereka
hanya ingin mengerjakan kebaikan di muka bumi ini. Gak ada kebaikan apapun mereka mau ikut. Bahkan mereka pun menjadi orang-orang terdepan dalam setiap kebaikan. Ini contoh buat kita. 24 malam Ramadan. Apa kira-kira yang bisa kita pilih dari amal soleh menjadi jembatan bagi kita semua untuk masuk ke dalam samudra amalan-amalan yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menemukan amalan tersebut ya, sehingga tidak keluar Ramadan melainkan kita sudah menggapai sedikit banyak bagian dari ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita ke khatam di malam 24 ini. Enggak kerasa bulan Ramadan tinggal minggu depan. Kini tinggal 1 minggu lagi, habis itu bulan Ramadan, enggak tahu keluar atau kita yang duluan meninggal dunia, enggak ketemu Ramadan lagi. Ramadan selalu ada, tarawih selalu ada, puasa selalu ada, tetapi bagaimana kita? Bagaimana persiapan kita? Apakah kita selalu siap siaga untuk menyambut daripada karunia Allah tersebut yang agung, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad kalau udah malam seperti ini itu syadda mi'zarah wa aigat ahlah. Itu Rasulullah mengencangkan tali pinggang beliau kencangkan dalam ibadah. Istri-istri beliau bangunkan keluarga beliau untuk beribadah di malam 10 malam terakhir. Itu dikatakan fadil ashr kana nabiyul karim idza dakhalat abadan la yanam nawal i'tikaf ila yaum ma'id wa aigat nisa'u alaihi salam wa zada ijtihadan wa hu fi mazid wa shammir layali al-'idham يقوم فذاك النبي ولا ذنب له كثير الدعاء والبكاء في الظلام يقوم الليالي فمولاه قال قم الليل إلا قليلا فقام. Itu Rasulullah kalau udah malam seperti ini beliau itu betul-betul beribadah. Beliau niat i'tikaf bukan 1-2 hari tapi 10 hari sampai hari Id nggak keluar dari masjid beribadah. Kenapa beribadah? Padahal Rasulullah udah banyak pahalanya, udah banyak amalan, tetapi beliau nggak letih. Beliau enggak merasakan diri beliau aman, enggak, tetapi selalu beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita, bagaimana dengan kita? Nabi kita pasti selamat, tetapi bagaimana dengan kita? Setiap malam beliau bangun di malam hari. Malaikat Jibril turun untuk apa? Membacakan Al-Qur'an kepada beliau. Setiap tahunnya malaikat Jibril turun menghatamkan Al-Qur'an bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di akhir tahun malaikat Jibril turunnya dikatakan 2 kali dalam 1 hari. 2 kali apa? 2 kali pembacaan Al-Qur'an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bagaimana? Apakah ibadah kita lupakan di 20 hari yang udah lewat? Malam Lailatul Qadar udah lewat. Kemarin udah malam 17. Begitu malam 21, malam 19, malam 23. Ini tinggal 5 hari, kayaknya udah nggak ada malam Lailatul Qadar. Kayaknya udah nggak ada pahala, udah nggak ada anugerah. Kata siapa? Berapa banyak hamba-hamba Allah yang setiap malamnya mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu dikatakan oleh Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau katakan di dalam qasidah beliau bahwasanya Ya Rabbi kam abad garrabtuh daim layalil qadriyah. Ya Allah, berapa banyak hamba yang kau dekatkan kepadamu sampai bagi mereka setiap malam Lailatul Qadar. Setiap malam dalam keadaan Lailatul Qadar dalam ibadah mereka. Yang artinya setiap malam mereka nggak kurang dari ibadah. Al-Qur'annya nggak ditinggalin. Tarawihnya nggak males-malesan. Puasanya makin rajin, makin takut. Dan keluar bulan Ramadan, mereka dalam keadaan menangis. Kelihatan di wajah mereka, mereka adalah orang yang disalamin oleh malaikat Jibril. Siapa itu? Yang jika dilihat, itu mukanya penuh dengan tangisan. Mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragga galbuh wa kathura dam'uh. Hatinya itu luluh kepada Allah. Matanya selalu menangis karena Allah. Dan ini adalah sifat daripada umat Nabi Muhammad yang mulia. Yang dikatakan Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minhum. Mereka umat Nabi Muhammad yang selalu bersama Nabi Muhammad, senantiasa bersama Nabi Muhammad, terlihat di muka mereka ada bekas sujud, ada bekas tangisan di malam hari. Kenapa? Karena mereka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam
malam yang tersisa ini kita mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan anugerah Allah, mendapatkan daripada keagungan di bulan Ramadan, diangkat derajat kita, dirubah hati kita, dirubah kejelekan di dalam diri kita semuanya, dan di dalam pagi hari kita melihat keagungan daripada bekas tangisan kita, daripada bekas permintaan kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala sampaikan kita ke Ramadan yang akan datang, dan selama Ramadan kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Allahu